Sidang lanjutan gugatan kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, kembali digelar dengan agenda pembacaan gugatan dari penggugat di Pengadilan Negeri PN, Surakarta, pada Senin, 2 Juni 2025. Dalam gugatannya, penggugat menyampaikan sebanyak 12 poin gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi terkait kasus ijazah. Diketahui, gugatan dilayangkan oleh seorang pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Ia didampingi tim kuasa hukumnya yang mengatasnamakan diri kelompok tim ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM. Sidang perkara perdata nomor 99 PDKB 2025 PN SKP dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, baik para pihak penggugat dan para tergugat, majelis hakim telah menerima laporan dari mediator berkaitan dengan perkara nomor 99. Ya. Dari laporan yang disampaikan ke majelis hakim, jadi intinya adalah melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pernyataan para pihak tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut telah. Itu laporan dari mediator ini. Nah, begitu ya saudara kuasa penggugat. Misalnya juga ya dilakukan mediator. Ya, berdasarkan laporan ini, majelis hakim telah memberitakan persidangan setelah mediasi gagal dan sidang yang pertama setelah mediasi gagal. Dan majelis hakim membuka ruang yang seluas-luasnya pada para pihak sampai perkara ini belum diputus bila mana dengan jalannya di awal perjalanan persidangan ini ada upaya kembali untuk melakukan perdamaian, silakan disampaikan. Upaya pembelian tersebut sampai ke perkara belum diputus. Itu ya, berarti ya. Terus yang berikutnya juga disampaikan kepada pihak bahwa sehubungan dengan pergantian komposisi atau susunan majelis hakim. Ya, seperti yang saudara-saudara perhatikan dengan persidangan terdahulu dengan persidangan sekarang, itu ada pergantian susunan majelis hakim berdasarkan ketetapan dalam pemilihan negeri yang majelis hakim di awal dengan anggota dua ini Ibu Wahyu dan Prasetya Ningsih, beliau diganti oleh Pak Fatarudin Esai. Alasan pergantian berdasarkan ketetapan ini karena yang bersangkutan Bu Wahyu ini itu mendapat tugas baru sebagai hakim di pengadilan negeri Jakarta. Oleh karena itu, beliau diganti dengan susunan persidangan yang sekali. Ya, itu pendapat majelis kepada saudara. Dan selanjutnya, oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka berdasarkan Permen nomor 7 ya, tahun 2022 dan Permen nomor 1 tahun 2019, maka persidangan ini dilanjutkan. Persidangan dilanjutkan sesuai dengan Permen tersebut, yaitu persidangan secara elektronik, tidak dengan tatap muka. Untuk itu, majelis menanyakan kepada para pihak, baik penggugat maupun para penggugat, apakah di antara saudara ada yang bukan sebagai pengguna terdaftar? Pengguna terdaftar itu lawyer, advokat. Ada di antara kuasa hukum ini dari penggugat sebelumnya advokat ya? Ya, berarti sebagai pengguna terdaftar.
Begitu juga dengan penggugat satu, ya. Penggugat dua, nah, maksudnya terdaftar itu yang advokat bukan ya. Terus yang dari penggugat dua, tiga ya. Ya, sudah mendaftar sendiri ya. Di saudara? Iya, tapi sudah mendapat tiga. Ya. Khusus saudara di tergugat dua, tergugat tiga dan tergugat empat, saudara setuju persidangan ini secara elektronik? Setuju ya. Untuk penggugat dan tergugat satu, karena daftarnya adalah pengguna terdaftar, oleh karena itu ya diwajibkan menggunakan elektronik ya. Ya, silakan. Komisi. Kami mempertimbangkan persidangan ini kan bagi sekarang. Jadi kami memohon kepada majelis bahwa dalam kewajiban itu kami minta dispensasi bahwa persidangan dilakukan secara jawab jawab bukti terkait dan sebagainya akan kami bacakan semuanya. Ya. Baik, yang begini ya saudara ya, karena ini sudah diatur di dalam perma. Dan itu sebenarnya hybrid, ada tatap muka, ada melalui elektronik. Jadi khusus yang jawaban, replik, duplik yang sifatnya surat menyurat itu tetap melalui elektronik. Sedangkan untuk pembuktian, bukti surat setelah diupload juga harus disampaikan di ruang persidangan. Begitu juga dengan saksi. Jadi tidak semuanya menggunakan elektronik. Jadi di tahapan pembuktian nantinya tetap saudara bisa mengajukan baik itu pembuktian surat maupun pembuktian saksi melalui tatap muka. Ya, begitu ya. Komisi dan juga kembali lagi pada pertimbangan kami. Sifatnya permohonan. Jadi karena tadi yang mulia juga sudah menyinggung bahwa tidak terjadi, maka dari itu kan untuk tiktok ini kan kami memohon untuk bisa dilaksanakan secara offline. Tapi kami mengikuti apapun yang menjadi keputusan dari majelis. Bagian. Ya, silakan ada tanggapan mengenai hal ini dari kuasa tergugat 1, 2, dan 3. Terima kasih yang mulia. Bagaimana disampaikan oleh dan juga Ketua Majelis berdasarkan Perma nomor 7 tahun 2022 menggunakan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang aturan perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik secara eksplisit ketentuan pasal 20 dinyatakan bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Oleh karena berdasarkan data yang saya punya, penggugat melalui kuasa hukumnya pada saat mendaftar ini didaftarkan secara elektronik, maka sudah selayaknya untuk dilaksanakan secara elektronik selama persidangan berlangsung, khususnya jawaban, replik, duplik, termasuk kesimpulan atau konklusinya. Silakan dari penggugat 2 dari Indonesia. Tadi ya. Ya, dari penggugat 4. Tapi kemudian kita bisa dengan kondisi
Ya, baik ya. Jadi permohonan saudara untuk diajukan tatap muka secara langsung untuk jawaban dari publik ya. Jadi majelis menolak ya dengan dasar kehormatan ya. Kesempatan tetap diberikan kepada bukan hanya saudara penggugat saja, tapi juga kepada para pihak lainnya. Tergugat nanti ya di saat mengajukan surat dan di saat mengajukan saksi. Silakan buka seluas-luasnya ruang tatap muka ini, di ruang sidang ini digelar tatap muka. Itu juga nanti kembali lagi dengan kesimpulan, begitu juga dengan putusan melalui elektronik. Kemudian ya, ini permohonan saudara sudah mungkin tanggapi ya. Baik. Baik, selanjutnya untuk sidang hari ini, sebagaimana penundaan sidang yang terdahulu di sebelum mediasi tadi disampaikan sudah gagal, maka hari ini pembacaan gugatan, dan untuk itu majelis mempersilakan ya saudara penggugat, apakah dalam gugatan saudara tetap dengan gugatan atau ada perbaikan perubahan terhadap gugatan tersebut. Ya, saya ini jadi ya alumni ini saya itu kami sudah melakukan pengajaran di ya Pak, silakan duduk dulu Pak ya. Ya, tetap dengan gugatan saudara ya. Dan persidangan hari ini sebelum pembacaan dan gugatan hadir semua ya, dari penggugat hadir kuasanya, begitu juga tergugat satu hadir, tergugat dua juga hadir kuasanya, terus tergugat tiga hadir kuasanya, juga hadir. Di dalam data itu gugatan itu sudah termuat ya, terupload, kecuali ada perubahan ya. Kecuali ada perubahan. Kalau perubahan itu belum di-upload di dalam sistem aplikasi. Tapi kalau tetap masih dalam gugatan, berarti masih sama seperti gugatan yang di awal. Ya. Gugatan di awal ini kan sudah bisa dipahami, bisa dibaca oleh para pihak. Tergugat. Sudah ya? Tergugat satu, tergugat dua, tergugat tiga, tergugat empat. Sudah. Majelis tawarkan kepada saudara penggugat, ya, apakah akan dibacakan atau dianggap dibacakan, karena sudah ada di dalam aplikasi dan itu sudah diketahui oleh pihak tergugat. kamu bacakan. Dibacakan. Kamu bacakan. Ya, silakan. Oh iya. Terima kasih waktunya untuk membacakan gugatan perbuatan melawan hukum pada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus Jalan Surabaya nomor 290 Godari Lawean Surakarta. Dengan ini kami bertanda tangan dua ini: satu, Harimurti Imbosari SH, Hayat Indonesia, Pak Ahmad Nur Ridho, Prabowo SH, Badrul Rahman SH, Andika Pastio SH, Ahmad Jaki Fadlur Rahman SH, Muhammad Kodresi SH, Khusus Romo SH, Hamzah Fauzi SH. Para advokat dan konsultan hukum pada kantor tim pengacara pelaku jasa palsu usaha yang wakil UGM yang beralamat di Jalan Munsiti nomor 52 Banjarsari Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2025 bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum. Nama Dr. Andes Haji Muhammad Taufik SH,
IKA 33720124096404. Tempat tanggal lahir Surakarta 24 September 1964. Agama Islam, warga negara Indonesia, dan dosen, alamat KTP, Jalan Kawu nomor 1, Pemulung RT 03 RW 09 Sundahan Lawean, Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada 1. Nama Insinyur Joko Widodo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Jakarta 21 Juli tahun 1961, umur 63 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Ika Utara nomor 1 RT 008 RW 007 Kelurahan Sumber Jakarta 05718. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Kedua, nama Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surakarta, alamat Jalan Kampipan Utara Raya nomor 23 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Jakarta Kabupaten 138. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Nomor 3, Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta, alamat Jalan Mister Sartono nomor 30 Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah pos 97136. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Nomor 4, nama Universitas Gajah Mada Jakarta, alamat Bulak Sumur Kampung Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pos 55 281. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 4. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan tergugat adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat merupakan seorang akademisi di bidang hukum terkhusus hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2. Bahwa penggugat selaku berempati dengan turut merasakan manis pahitnya segala kondisi politik pada negara Indonesia yang sangat penggugat cintai. 3. Bahwa penggugat merasakan adanya ketidakadilan hukum dan berjalannya sistem demokrasi yang berkeadilan di Indonesia karena penggugat sebagai dosen yang telah mengajar di beberapa perguruan tinggi berpengaruh di Indonesia sangat berlindung pada tegaknya sistem hukum yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. 4. Bahwa saat ini penggugat juga merasakan kerugian yang ramah penjara apabila kehidupan sosial politik di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Karena sebagai dosen, penggugat sangat melakukan aktivitasnya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum, dan kebebasan berkumpul dan berserikat. 5. Bahwa sebagai diketahui, berita terbesar saat ini di Republik Indonesia adalah adanya dugaan ijazah palsu Insinyur Joko Widodo sebagai tergugat 1 mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Banyak pihak yang ingin menguji kebenaran dari berita tersebut. Atas dasar alasan tersebut, penggugat mengajukan gugatan perlawanan hukum ini. Nah, bahwa di Indonesia proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 untuk peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005, terus peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2007, terus peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008, terus peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 38 ayat 1. Syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah 1. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat. A.
bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. C. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. D. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran. E. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. F. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. G. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. I. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk disembunyikan. J. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. Nah, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti bayar pajak. N. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami atau istri. O. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. P. Tidak dalam status sebagai jabat kepala daerah. Di dalam pasal 38 ayat 2 syarat untuk daftar sebagai kepala daerah adalah A. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagai diatur dimaksud dalam ayat 1 huruf A, huruf B, huruf H, huruf I, dan huruf N. B. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksaan yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Dan surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari lurah atau kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon. Kemudian surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf I. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara dan pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J. F. Surat keterangan tidak sedang menyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan dari pengadilan negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. G. Surat keterangan tidak sedang dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana pada ayat 1 G. H. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf L. I. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama calon
tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pada pengadilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sudah calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak calon yang bersangkutan terdaftar. Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 J, daftar calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani juga oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung. Sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf K, surat keterangan tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana maka berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kesempatan tetap dari pengadilan negeri yang kayaknya meliputi tempat tinggal calon. Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. L. Fotokopi kartu tanda penduduk. N. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D. N. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan yang diperlukan calon. Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. O. Surat pernyataan perintah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan pada jabatan yang sama. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Enggak, Pak. Pak, pengunjung. Jangan ngobrol ruang sidang ya. Silakan keluar, ya. Mungkin persidangan pendapat juga. Silakan. B. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 B. Q. Pas foto dalam ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing satu kali. 7. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 untuk peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005 untuk peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2007 untuk peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 untuk peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang harus dipenuhi Insinyur Joko Widodo 1 untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 2. Insinyur Joko Widodo juga telah menggunakan ijazah palsu atau ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh SMA 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang digunakan dalam pendaftaran sebagai bakal calon wali kota. 8. Bahwa Insinyur Joko Widodo adalah seorang mantan pejabat negara Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai wali kota Surakarta 2 periode 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2014. Namun di pertengahan periode tahun 2012 mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2016 dan Presiden Republik Indonesia 2 periode 2014 sampai periode 2020 dan periode 2020 sampai periode 2025 yang diduga telah menggunakan jasa palsu dalam pendaftarannya. 9. Bahwa peristiwa bermula ketika debat 1 mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Surakarta Komisi Pemilihan Umum Surakarta periode 2005 sampai periode 2010 di mana pelaksanaan pemilihan dilaksanakan tanggal 27 Juni tahun 2005. 10. Bahwa ditemukan pada Februari tahun 1985 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang tertulis nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Selama ini diketahui Insinyur Joko Widodo ketika mendaftarkan wali kota Surakarta debat 1 mengaku sebagai lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Diketahui pada saat itu belum terbentuk sekolah dengan nama SMA Negeri 6 Surakarta dan karena sesuai data yang dibuat oleh
baru pada tanggal 9 Agustus tahun 1985 Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta seperti yang disebutkan Kepala Sekolah SMA 6 Dr. Andes Munarso MPD saat menjabat pada 11 bahwa Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan berganti menjadi SMA Negeri 6 Surakarta baru terbentuk pada tahun 1985 yang pada tahun 1985 Joko Widodo baru saja lulus dan wisuda dari Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 12. Bahwa ijazah Joko Widodo lebih 5 November 1985 SMA Negeri 6 Surakarta ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1985. Ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kebimbangan karena terdapat dua data yang tidak sinkron. 13. Bahwa oleh karena tidak jelasan data ijazah SMA Institut Joko Widodo sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada posita di atas sehingga dapat dikatakan apabila ijazah SMA yang sangat tidak jelas maka ijazah sarjananya yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi Kayu pun dapat dikatakan sama bisa jelasnya. 14. Bahwa terdapat dua dianggap ceroboh karena tidak meneliti dengan cermat dan memeriksa keaslian seluruh dokumen yang digunakan oleh calon wali kota Surakarta untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Surakarta. Sehingga proses pendaftaran meloloskan tergugat satu mencalonkan dan memperoleh kemenangan kemudian terpilih sebagai wali kota Surakarta periode 2005 sampai 2010 yang sebagai awal karir politiknya. 15. Bahwa tergugat satu mengaku lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1985 dan mengakui bahwa tergugat satu adalah alumninya yang masuk tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. 16. Bahwa Insinyur Joko Widodo mengaku mendapat gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. Padahal pendirian Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai dengan hari ini tidak pernah ada jurusan Teknologi Kayu. 17. Bahwa klarifikasi yang disampaikan perwakilan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta hanya ditunjukkan dalam bentuk skripsi berwarna hijau dengan bertuliskan nama Joko Widodo dan tidak pernah sekalipun menunjukkan ijazah asli atau kopi yang ditarikan dengan cara bahasa resmi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. 18. Bahwa yang ditunjukkan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada klarifikasi ijazah asli Jokowi bagaimana yang dikatakan Institut Joko Widodo dalam video yang diupload oleh akun YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI dengan judul "Silaturahmi dengan Presiden Alumni dan Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada" pada menit 1.49 yang mengatakan tergugat satu merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi Kayu. 19. Bahwa diketahui Insinyur Joko Widodo masuk di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1980 mengambil jurusan Teknologi Kayu yang diketahui pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di mana tergugat satu tidak ada jurusan Teknologi Kayu. 20. Bahwa dari awal dibentuknya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1963 hanya ada dua jurusan, yaitu 1. Jurusan Silvicultur, 2. Manajemen Perhutanan, 3. Teknologi Hutan, 4. Konservasi sumber daya hutan yang mana membuktikan bahwa perkataan tergugat satu yang menyatakan lulusan jurusan Teknologi Kayu adalah kebohongan besar. 21. Bahwa pidato Insinyur Joko Widodo pada pertemuan yang jadi pada tahun 2014 menyebutkan dosen pembimbingnya adalah Insinyur Kasmudo. Sementara yang tertulis di dalam skripsi mahasiswa bernama Joko Widodo dan berdasarkan pada repositori Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 22. Bahwa pada lembar pengesahan dan sampul skripsi dengan nama Joko Widodo
kita menggunakan font yang Romanis sementara Windows versi 1.0 baru dirilis pada 20 November 1985, tepat 15 hari setelah wisuda Jokowi Dodo. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa form dan penulisan kemungkinan dipalsukan meskipun sebagai buku skripsi masih bisa menggunakan mesin ketik yang berkemungkinan asli. Tapi siapa? Terlebih lagi, konten Chrome sendiri baru dibutuhkan pertama kali pada tahun 1992. Lalu sistem operasi Windows 3.1 dan pertama kali digunakan oleh Small Cover Times di Inggris sebelum akhirnya didistribusikan melalui produk Windows di tahun yang sama. Sementara itu ijazah dilakukan Widodo diberikan pada tahun 1985, sehingga semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan font tersebut pada dokumen yang bersangkutan. 23. Bahwa Universitas Gadjah Mada pada font yang digunakan pada ijazah dengan nama Jokowi Dodo lazim digunakan oleh mahasiswa lulusan tahun 1985 tingkat satu dalam saat ini peningkatan tingkat awal Gadjah Mada di Jakarta. 24. Bahwa nomor seri pada ijazah ini kita menggunakan pasangan seperti ijazah pada umumnya diterbitkan yang seharusnya disesuaikan dengan transfer masing-masing prodi. Sementara Universitas Gadjah Mada di Jakarta dari bahwa fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada di Jakarta dikatakan sendiri dalam sistem permohonan ijazah dengan alasan belum adanya aturan seragam dari universitas. 25. Bahwa paspor pada ijazah dengan nama Jokowi Dodo menggunakan tanda dengan diketahui secara umum apabila dalam penggunaan ijazah pidana atau pending mengharuskan foto yang digunakan oleh calon terpidana tidak menggunakan kacamata, cadar, masker, dan penghalang wajah lainnya. 26. Bahwa Universitas Gadjah Mada di Jakarta sekeras di dalam keterangan pers mengatakan Insinyur Jokowi Dodo pernah berkuliah dan lulus di Fakultas Kedokteran jurusan Psikologi Universitas Gadjah Mada di Jakarta. Akhir mengikuti kegiatan mahasiswa saat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, dan ijazahnya secara sah dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 27. Bahwa sudah terlihat jelas dari bentuk fisiknya ada beberapa aspek yang membuktikan ijazah itu Jokowi Dodo palsu, yaitu konten Roman yang tidak lazim dipergunakan pada tahun itu pengakuan tergugat satu bersekolah di jurusan teknologi dan informatika pada ijazah yang tidak menggunakan kata tertentu seperti fakultas lainnya. Untuk ijazah menggunakan kacamata. Sementara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terkesan terlalu di Inggris dan tidak terbuka. 28. Bahwa mengutip pernyataan baca yang diselenggarakan dalam rangka dasar untuk tahun Universitas Islam Indonesia Jumat 28 Mei tahun 2013 di Auditorium Abdul Qasim Muzakir Insinyur Jokowi Dodo hadir bersama mantan ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Mahfud MD dan mantan ketua PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dalam acara tersebut Jokowi Dodo menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator Rosiana Istilalahi dalam seminar pemimpin dengan hati yang saat itu bertanya kepada Profesor Dr. Mahfud MD berapa IPK saat kuliah. Profesor Dr. Mahfud MD menyatakan IPK-nya adalah 3,8. Sedangkan Insinyur Jokowi Dodo menyatakan bahwa IPK-nya 2 saja tidak ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya 29. Bahwa dalam posisi tanggal 28 di atas atau dipertanyakan juga tepat atas dasar pernyataan Jokowi Dodo yang menerangkan bahwa IPK-nya tidak sampai 2.0. Sedangkan yang kita tahu syarat kelulusan standar di Universitas Negeri adalah dengan IPK 2. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa mencapai kelulusan di Universitas Gadjah Mada jika IPK di bawah 30? Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga tepat tidak memberikan bukti fisik yang jelas terkait keaslian jasa atas nama Insinyur Jokowi Dodo tergugat satu.
tergugat selalu mengira tentang keaslian dari font yang digunakan di dalam tulisan. Karena dalam tulisan skripsinya masih menggunakan mesin ketik, sedangkan tulisan di ijazah Insinyur Joko Widodo terketik sudah menggunakan font Times New Roman yang bahkan pada tahun itu belum dirilis. 31. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terkesan selalu menyembunyikan dan tidak berani mengeluarkan perbandingan jasa asli Insinyur Joko Widodo tergugat 1 dan ijazah alumni yang diluluskan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Dalam hal ini tergugat setelah menyembunyikan suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penggugat berupa perbandingan lembar pengesahan skripsi asli dan dokumen yang diduga palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang diupload langsung oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro terdapat perbedaan ejaan nama antara dokumen asli dan dokumen lain yang dibuka palsu. Dalam lembar pengesahan skripsi aslinya ditunjukkan oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Namanya yang adalah Sumitro. Sedangkan dalam dokumen yang diduga palsu digunakan ejaan lama, yaitu Sumitro. 33. Bahwa menurut buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis Tekan Revitalisasi Hutan, di dalam buku tersebut tertulis nama dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menggunakan ejaan Sumitro, bukan menggunakan ejaan nama Sumitro, dan juga diterangkan dalam situs yang diakses 11 April 2020. Menerangkan bahwa Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dalam karirnya pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978 sampai 1979, 1980, 1981, 1988 sampai 1990, dan 1991 sampai 1994. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Sumitro menerangkan dalam biografi bukunya yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia, menjabat 4 periode 1998 hingga 1980, 1980 hingga 1983, 1983 hingga 1986, dan 1989 hingga 1994. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam informasi yang diberikan kepada umum oleh UGM. 34. Bahwa di website repository Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga dituliskan dengan ejaan Sumitro. Ini menimbulkan kekhawatiran, keresahan masyarakat dan penggugat bahwa salah satu universitas terbaik di Indonesia lupa dengan nama dosen terbaiknya yang sudah menjabat serta mengajar puluhan tahun di lingkungannya. 35. Bahwa perbedaan ejaan yang ditemukan pada lembar pengesahan skripsi buku karya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dan laman repository Universitas Gadjah Mada ini sangat jelas menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen yang dapat menyesatkan publik dan memberikan nama baik serta hukum yang terkait dengan dokumen akademik tersebut. 36. Bahwa penggugat menemukan adanya kejanggalan pada tanggal yang tertulis dalam ijazah diakses 3 April 2025 pada pukul 16 WIB dan tanggal pengesahan skripsi dengan nama Joko Widodo. Di dalam ijazah tersebut, di dalam ijazah tertulis tanggal dikeluarkan ijazah 5 November 1999
1985. Sedang ditemukan tanggal pada pemesanan skripsi yang judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Aktivitas Perkantoran. Ditulis oleh Joko Widodo, tertulis tanggal 14 November 1985. Hal ini menjadi bentuk kekhawatiran masyarakat dan menunjukkan bahwa jasa yang menggunakan episode bukan satu dan dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada Jakarta keempat adalah palsu. 37. Bahwa Insinyur Joko Widodo ketika satu dalam karir politiknya pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia yang seharusnya mempunyai keterbukaan terhadap publik untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan sesuai yang tertentu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 huruf F. 38. Bahwa sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 huruf F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 3 berbunyi A. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. C. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. D. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. E. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. F. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan atau B. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dengan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pasal 9 berbunyi, ayat 1. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Ayat 2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Informasi yang berkaitan dengan badan publik. B. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. C. Informasi mengenai laporan keuangan dan atau informasi lain. D. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Ayat 3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat 6 bulan sekali. Ayat 4. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Ayat 5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan lebih lanjut oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di badan publik terkait. Nah, ketentuan yang lebih lanjut mengenai kewajiban badan publik memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan petunjuk teknis Komisi Informasi. Pasal 10 ayat 1. Badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Ayat 2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 28 huruf F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 39. Bahwa di Republik Indonesia proses pemilihan presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali yang persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. 40. Bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 ayat 1. Syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah A. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. B. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendaknya sendiri. C. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. E. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menurut dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan badan narkotika nasional. Bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. D. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang memiliki tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. C. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. K. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. L. Terdaftar sebagai pemilih. M. Memiliki nomor wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang. N. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. O. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Tentang Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. P. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Q. Usia paling rendah 40 tahun. F. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lainnya sejajar. Selanjutnya, 40 tahun. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 1
S. Bukan bekas anggota organisasi Partai Komunis Indonesia masuk organisasi makanya atau bukan orang yang tidak langsung atau partai politik atau organisasi lain menurut perundang-undangan atau undang-undangan dan memiliki visi, misi dan program yang melaksanakan kegiatan Republik Indonesia. Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ayat 1. Dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi A. Surat pernyataan bermaterai hukum yang menerangkan bahwa bakal pasangan calon 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. 3. Tidak pernah menerima keluarga negara lain atas kendalinya sendiri. 4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berat lainnya. 5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 6. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan atau DPRD. 7. Belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama 2 periode. 8. Bersedia diusulkan sebagai pasangan calon. 9. Tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. 10. Mengundurkan diri sebagai pejabat negara yang tidak dapat kembali. 11. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negara sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. 12. Mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. 13. Telah mengajukan permohonan izin Wakil Presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilengkapi dengan surat izin. Dan 14. Bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan menerima hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksaan kesehatan yang telah ditunjuk yang tanda tangani oleh bakal pasangan calon mengenai korupsi model BPP 1 PPDB. Huruf B. Surat keterangan tempat tinggal bakal pasangan calon dari kepala kelurahan atau desa atau sebutan lainnya. Huruf C. Surat keterangan bakal pasangan calon tercatat sebagai pemilik yang didata yang ditandatangani asli oleh Ketua BPS terhadap DPS atau surat keterangan dari KPU dari KIP Kabupaten dari Kota. Huruf D. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal pasangan calon dibuat dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dengan menggunakan formulir model BBC 2 PPBB. Huruf B. Bukti tanda terima pidana laporan harta kekayaan pribadi atau pejabat negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. F. Surat keterangan mengenai keluarga negaraan bakal pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon dari Menteri Hukum dan Hak Manusia. Huruf D. Surat keterangan status ofisial
sebagai markas besar kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal pasangan calon: satu, tidak pernah mengkhianati negara, dan dua, tidak terlibat organisasi terlarang dan gerakan 3 September atau Partai Komunis Indonesia. Kedua, surat keterangan dari pengadilan negeri atau pengadilan niaga tempat berisi bakal pasangan calon yang menerangkan bahwa bakal pasangan calon: satu, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan; dua, tidak sedang memiliki tanggungan secara peperangan dan atau keterangan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan tiga, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Huruf fotokopi kartu tanda penduduk elektronik bakal pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon. Huruf D, fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir warga negara Indonesia bakal pasangan calon dan suami istri bakal pasangan calon yang telah dilegalisasi di yang berwenang. A, fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau sederajat, surat keterangan kekeluargaan sama dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar, syahadat atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Huruf F, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon selama 5 tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat bakal pasangan calon yang sedang mengangkut daftar. Dan N, salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 5 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 bulan sebelum pendaftaran pasangan calon. Ayat 2. Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat
yang pernah di perguruan tinggi yang bersangkutan. 41 bahwa sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pasal 9 dan 10 mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang harus diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai persyaratannya. Insinyur Joko Widodo diduga telah menggunakan cetak asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dalam pendaftarannya sebagai bakal calon wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, presiden. 42 bahwa dalam pendaftarannya Insinyur Joko Widodo diduga telah menggunakan ijazah palsu tersebut untuk mengajukan diri sebagai bakal calon wali kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Presiden Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta diduga telah menerima persyaratan tersebut tanpa melihat keahlian pada dokumen dan persyaratan apabila terduga telah melanggar kode etik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 90F Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum telah ditetapkan dalam undang-undang yang berbunyi mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. 43 bahwa penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan utama penggugat memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia apabila ijazah berupa suatu ketetapan, maka marwah negara Indonesia tercinta ini dapat terpuruk dan jatuh di mata dunia dan seluruh rakyat Indonesia menjadi korbannya. Karena pada periode 2014 sampai dengan 2024 dipimpin oleh presiden yang tidak dapat menunjukkan kepentingan dan asli-aslinya dan hanya mampu mengaku memiliki fotokopi ijazah. Halaman nomor 44 bahwa jika terbukti ijazah yang dimiliki Insinyur Joko Widodo merupakan sebuah dokumen yang palsu, maka penggugat menilai ini adalah serangkaian tindakan terstruktur, sistematis, dan masif yang sengaja merusak tatanan demokrasi di Indonesia dengan memutar aturan serta mempermainkan hukum di Indonesia. Dan lebih kejamnya lagi, tindakan tersebut dilakukan dengan menipu publik seluruh Indonesia dengan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi kepala daerah hingga menjadi presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Nomor 45 bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ijazah yang digunakan oleh Insinyur Joko Widodo dalam pendaftarannya sebagai wali kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia adalah ijazah yang sudah dikeluarkan sah oleh lembaga pendidikan atau diduga palsu dan belum pernah diberikan jasa asli dalam hal pembuktiannya. 46 bahwa tindakan Insinyur Joko Widodo tersebut telah merupakan suatu perbuatan melawan hukum bagaimana diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 47 bahwa tindakan Insinyur Joko Widodo dalam menyebabkan kerugian baik secara material kepada masyarakat juga karena adanya bukan jabatan yang diperoleh secara dasar potensi kerugian keuangan negara akibat pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitas kepada pejabat tidak berhak bila
kesempatan bagi kandidat lain yang memiliki kualifikasi sah untuk menduduki jabatan tersebut. 48. Bahwa perbuatan Presiden Joko Widodo juga melanggar aturan hukum lain antara lain pasal 263 KUHP berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menunjukkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dengan menunjukkan demikian karena pemalsuan surat dengan pidana paling lama 6 tahun, tentang pemalsuan dokumen dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal 20 nomor 4 KUHP berbunyi, ayat 1, pemalsuan surat diancam dengan pidana paling lama pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. akta otentik, 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 3. surat seru atau hutang atau sertifikat seru atau hutang dan suatu perkumpulan yayasan perseroan atau maskapai. 4. calon tanda bukti dividen atau bunga dari satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut. 5. surat kredit atau surat dagang yang diberikan untuk dipidana. Ayat 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak jadi atau yang dilakukan olehnya dan tidak palsu, tidak palsu, jika pemalsuan dapat menunjukkan kerugian. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan ini sebagai berikut. Setiap orang yang menggunakan jasa sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang bersifat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana penjara paling banyak 500 juta rupiah. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat diberikan kepala negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jika terbukti ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat pengguna dan palsu. Pasal 29 bahwa perbuatan Presiden Joko Widodo dalam mengakibatkan kerugian bagi penggugat secara khusus dan seluruh masyarakat seluruh Indonesia secara umum karena sedang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam aturan hukum tentang Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Bahwa menikmati perbuatan Joko Widodo pada dasarnya merupakan kehadiran dan lelucon mengaitkan kepada kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Saya 51 bahwa perbuatan Presiden Joko Widodo 1 telah merugikan Republik Indonesia
dengan mendaftar dan menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan kepala negara dengan menggunakan dokumen palsu. 52. Bahwa perbuatan terduga satu telah menjadi presiden buruk bagi negara kesatuan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tidak terkira bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dengan kepercayaan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. 53. Bahwa 21 sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang menjadi pimpinan tertinggi justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat atas dugaan perbuatan yang menggunakan jasa palsu tersebut. Sebetulnya mudah untuk dibuktikan apabila terduga 1 dapat menunjukkan jasa asli dan terduga 4 menunjukkan bukti administrasi yang membuktikan terduga 1 pernah menimba ilmu dan lulus di institusi terduga 4 kepada seluruh rakyat Indonesia demi menjaga ketentraman dan kepastian hukum. Namun sampai dengan detik ini terduga 1 dan terduga 4 tidak pernah dan tidak dapat menunjukkan ijazah aslinya beserta bukti administrasi dan dokumen aslinya ke masyarakat. 54. Bahwa Mario Adel dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan Hukum Perdata mengatakan bahwa Hakim yang istilahkan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi bahan pembuktian ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan. Maka dalam hal ini sudah sebatasnya terduga 1 dapat membuktikan ijazah aslinya dari hukum. 55. Bahwa perbuatan melawan hukum yaitu delik adalah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada bahan pada kelahiran dan kewajiban dari religius seseorang atau gerombolan orang. 56. Bahwa kita mengenal teori condition sine qua non, di mana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian atau yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah sebuah syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. 57. Bahwa penggugat berdasarkan argumentasi penggugat mengenai perbuatan melawan hukum orang yang tidak dengan merujuk pada yang diatur dalam pasal 13.5 Kitab Undang-Undang Data yang menyatakan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk membukti kerugian tersebut. Beberapa jurisprudensi serta doktrin yang mengatur mengenai proses perbuatan melawan hukum atau orang yang tidak hingga menjadi aturan prosesnya diatur bersama. 58. Bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 unsur, yaitu yang pertama harus ada yang melakukan perbuatan, yang kedua perbuatan itu harus melawan hukum, yang ketiga perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, yang keempat perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya. 59. Bahwa yang termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum menurut putusan Pogera tanggal 31 Januari 1919 antara lain melawan hukum adalah yang pertama melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum selaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 60. Bahwa berdasarkan pasal-pasal Akwo, Komisi Pemilihan Hukum Kota Surakarta terduga 2 telah ternyata melakukan perbuatan melanggar undang-undang, sehingga secara otomatis melakukan perbuatan melawan hukum karena terduga 2 tidak berupaya secara aktif mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pada periode kedua setelah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, terduga 1 tidak menyelesaikan masa jabatannya tetapi justru mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia dengan menabrak segala aturan yang berlaku termasuk pula melanggar etika politik, moralitas serta pengeluaran wajar dan memberikan tugas secara khusus seluruh masyarakat Republik Indonesia secara umum dalam hal ini. 61. Bahwa tindakan terduga 2 dalam proses sebagai pintu pertama dalam pemilihan dan meloloskan terduga 1 dalam pencalonannya sebagai wali kota dan membuka gerbang kepada terduga 1 mencalonkan dirinya sebagai gubernur dan presiden tanpa mengecek keaslian berkas yang dipersyaratkan karena diduga palsu atau tidak jelas kebenarannya telah menimbulkan kerugian kepada secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Bahwa perbuatan ini diadukan dengan menggunakan keuntungan hukum yang berlaku perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365. Bahwa pasal perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada ranah privat atau hukum kebenaran semata, melainkan dapat pula sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, hak sipil dan hak konstitusional masyarakat Indonesia dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengakibatkan kerugian kepada seluruh masyarakat Indonesia. 64. Bahwa tindakan para terduga telah menurunkan derajat demokrasi dan supremasi hukum serta mengkhianati semangat konstitusi yang menjunjung tinggi pemilihan umum yang fair dan jujur. 65. Bahwa sebagaimana dalam pasal 163 HIR, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan
yaitu atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hal itu atau adanya kejadian itu. Mengutip M. Yahya Harahap dalam hukum acara perdata tentang gugatan persidangan penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan halaman 557 ditinjau dari sifatnya, alat bukti yang disebut dalam 164 ayat dapat diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, alat bukti langsung atau direct evidence, dan alat bukti tidak langsung atau indirect evidence. Pasal 164 ayat mengatur bahwa yang disebut alat bukti sah dalam hukum acara perdata adalah yang pertama, surat panggilan pada saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa yang menemukan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Jurisdiksi pengadilan di bidang perdata adalah jurisdiksi kontentiosa atau konsensus eksakt yang bermakna proses peradilan saat menyangga antara pihak penggugat dan tergugat, dan sebagaimana pasal 163 ayat atau 1865 KUH Perdata mengatur terkait pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pihak yang mengaku atau menggugat saja. Pihak yang menyangkal pun perlu membuktikan sangkalan yang dengan kata lain kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian dari kedua belah pihak wajib menyampaikan berdasarkan alat buktinya masing-masing. Tidak hanya penggugat yang memiliki kewajiban, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. 66 bahwa tergugat satu telah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 1 dekade, yakni pada tahun 2014 sampai 2024. Pada masa tergugat satu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, di bawah kepemimpinannya memiliki penambahan utang negara yang sangat signifikan, yakni jika melihat pada 2014, outstanding utang tercatat sebesar 2.608 triliun, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 8.461 triliun per Agustus 2024. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan di atas, penggugat menilai segala perbuatan hukum yang selama menjabat sebagai wali kota Surakarta periode 2005 sampai 2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab penggugat satu. 68 bahwa penggugat menilai untuk tergugat 3 dapat membuka sabuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan sekolah atas dengan nyata milik tergugat satu. 69 bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka sabuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen memiliki skripsi, dosen uji skripsi, transkrip nilai yudisium, ijazah milik tergugat satu. Bahwa jika terbukti tergugat satu tak memiliki ijazah atau ijazahnya palsu, maka segala tanggung jawab keuangan negara dalam hal utang luar negeri, proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak adalah tanggung jawab pribadi tergugat satu atau Insinyur Joko Widodo. Bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka sabuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen uji skripsi, transkrip nilai, yudisium, ijazah milik tergugat satu. Bahwa dengan demikian jika melihat dari perbuatan tergugat satu yang tidak ada kejelasan terkait ijazahnya karena tidak pernah dibuktikan dan selalu menjadi bola liar sampai gugat yang dilayangkan dan tergugat satu tidak pernah menghiraukannya, kemudian menghitung dari kenaikan utang negara pada saat Insinyur Joko Widodo tergugat satu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yakni dari tahun 2014 sampai 2024 memiliki kenaikan sebesar 5.853 miliar rupiah. Untuk itu penggugat menilai angka tersebut patut untuk dibebankan kepada tergugat secara pribadi dikarenakan perbuatannya dan dalam hal ini didukung perbuatannya oleh tergugat 2, 3, dan 4. Maka para tergugat secara tanggung renteng diwajibkan menyerahkan anggaran tersebut kepada lembaga terkait, yakni sebesar 5.853 miliar rupiah untuk dipergunakan bagi pembangunan negara Indonesia yang akan dikarenakan oleh para tergugat. 72 bahwa agar para tergugat tidak mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya, maka kami mohon agar para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau uang som kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah setiap hari keterlambatan dalam menaati isi putusan dalam perkara akuo, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ikrah kampus. 73 bahwa pengajuan gugatan ini juga didasarkan pada ketentuan pasal 118 ayat yang menentukan kompetensi mengajukan gugatan di pengadilan negeri mana yang tepat untuk mengajukan gugatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan.
kalau gugatan ini tidak ada perhatian. Pluralitas konsorsium, ingat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah para penggugat gugatan ini dan tidak ada pihak lain yang relevan. 75 bahwa penggugat mengajukan gugatan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi penggugat, melainkan mewakili keresahan masyarakat umum yang hak-haknya dirugikan oleh para penggugat, sehingga gugatan ini diajukan untuk dan atas nama kepentingan umum for and on behalf of pro bono publico, sehingga seluruh ganti kerugian yang penggugat ajukan tidak penggugat ambil sendiri, melainkan dikembalikan kepada seluruh anggota masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan penggugat. 76 bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 paragraf penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta with verbal meskipun ada upaya hukum berset banding maupun kasasi. Dalam provisi 1 bahwa sesuai pasal 227 ayat 1 hakikat dan agar segala tuntutan penggugat lebih efektif dan tidak hampa atau ilusioner. Dengan adanya gugatan ini, penggugat mohon kepada majelis hakim agar menetapkan sita jaminan konservatori berselat terhadap tanah dan bangunan gedung Geraha Sabah Buana nomor induk bidang tanah 00280 seluas 5382 meter persegi yang beralamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 80B Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah 57137 terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta Kecamatan Banjarsari Kelurahan Sumber, bahwa objek tersebut merupakan rumah pribadi dari Insinyur Joko Widodo. Kemudian 1 itu objek sebagaimana disebutkan di atas patut untuk diletakkan serta jaminan konservatori besar sebagai jaminan pertanggungjawaban pada masyarakat Indonesia. Permohonan berdasarkan hal yang disebutkan dalam gugatan kami, perkenankanlah dan ini kami mohon kiranya majelis hakim memeriksa perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut. Primer dalam pokok perkara 1 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2 menyatakan para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3 menyatakan bahwa penggugat 1 secara sah berdasarkan hukum tidak memiliki jasa sekolah menengah atas, masyarakat sekolah menengah kejuruan, madrasah pilihan kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dan pendidikan tinggi setingkat universitas. 4 menyatakan segala perbuatan hukum selama menjabat sebagai wali kota Surakarta periode 2005 sampai 2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab tergugat 1. 5 menghukum tergugat 2 untuk membuka data segala berkas pencalonan tergugat 1 sebagai wali kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005, junto peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, junto peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2007, junto peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008, junto peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 pasal 38 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 38 ayat 1 syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah. 1. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat. A. Atau peraturan yang memenuhi syarat. B. Yang pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. C. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. D. Usia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran.
Saya jelaskan dakwaannya berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter dilakukan jatuh pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. Tidak sedang dicabut dan pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, mengenai daerahnya akan dikenal oleh masyarakat daerahnya. Menyerahkan data kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara persoalan perangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang membutuhkan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak pernah melakukan perbuatan setelah memiliki nomor pokok wajib pajak atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. Menyerahkan data wilayah hidup lengkap dan muat antara lain upaya pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami atau istri. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Tidak dalam status sebagai jabat kepala daerah. Pasal 3 ayat 2, syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, B, huruf H, I, dan huruf N. B. Keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. C. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari luar kepala desa yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon. D. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang maupun laporan kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I. Surat keterangan yang sedang memiliki tanggungan utang atau persoalan secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan dan pengadilan negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf K. Surat keterangan tidak sedang dicabut dan pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang tetap berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilanjutkan dengan hasil tes KPK yang dilakukan tim kegiatan yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. I. Fotokopi kartu NPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak kendaraan pribadi atas nama calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak menggunakan di kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan berwarta sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. Daftar riwayat calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Fotokopi kartu tanda penduduk. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf U. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf P dan I. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 lembar. 6. Menghukum tergugat 3 untuk membuka standuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, kalau masuk,
tahun lulus, dan segala hal yang terkait dengan pendidikan sekolah menengah atas tergugat 1. 7. Menghukum tergugat 4 untuk membuka spanduk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKM, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai, judisio, ijazah tergugat 1. 8. Menghukum tergugat 1 bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dalam hal utang luar negeri, proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak dalam tanggung jawab pribadi tergugat 1. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan menyerahkan anggaran tersebut kepada lembaga terkait sebesar 5.853 miliar rupiah untuk dipergunakan demi pembangunan negara Indonesia. 10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau ransom sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam menanti putusan dalam perkara aku. 11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lain. With forbar bis orat. 12. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam provisi 1. Menerima permohonan sita jaminan konservator Islam yang diajukan penggugat kepada aset tergugat 1 berupa benda tetap, tanah, dan bangunan, gedung berasa perbuanan berdasarkan nomor induk bidang tanah nomor 00280 seluas 5.382 meter persegi yang beralamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 80B, Sumber, Kecamatan Bandarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57137. Terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Bandarsari, Kelurahan Sumber. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan konservator Islam terhadap nomor induk bidang tanah nomor 00280 seluas 5.382 meter persegi terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Bandarsari, Kelurahan Sumber. Kemudian, apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, CDU Majelis Hakim memeriksa perkara atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. SKPO et Bono, Surakarta, 14 April 2025. Hormat kami, tim pengacara Republik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Selesai. Jangan lupa subscribe ya.